Kita sudah lihat di pekan kemarin, kita sudah lihat ada apa alasannya kenapa methods itu dibutuhkan atau dapat digunakan di dalam Java. Saya akan ulangi lagi ya sebagai review, ini sudah sempat saya sampaikan di akhir sesi hari Rabu kemarin. Nah, jadi untuk suatu program sangat sering kita dalam menghitung sesuatu atau melakukan pemrosesan sesuatu, kita melakukan hal yang sama berkali-kali. Jadi contohnya di sini ada task, tolong buat jumlah integer, sum of integers dari 1 ke 10, 20 ke 30, 35 ke 45. Nah, ini tes yang dilakukan, ini sama ya, 3 kali. Pokoknya saya jumlahin nih, 1 sampai 10 saya jumlahin, 20 sampai 30 saya jumlahin, dan seterusnya. Nah, kalau begitu, kalau saya mengerjakan program sampai saat ini yang sudah kita pelajari dalam Java, sampai saat ini kita menaruh semua proses di dalam method main. Method main seperti ini. Di dalam method main saya, ini kan kurung awalnya mulai di sini dan berakhir di sini. Saya melakukan pemrosesan itu semua. Saya ngitung 1 sampai 10, saya ngitung 20 sampai 30, saya ngitung 35 sampai 45, lalu saya jumlahkan masing-masing. Program ini jalan dan tidak ada salahnya. Saya bisa kok ngitung ini semua, tetapi fleksibilitas saya sangat rendah di sini. Dua hal, ini saya sebetulnya yang saya kerjain ini lagi. Ada for-nya, ada sum yang mulai di 0, ada sum mulai dari 0, ada for-nya, dan ada penjumlahan augmented assignment operator saya untuk menjumlahkan nilai tersebut, terus saya cetak. Jadi sebetulnya sama persis ya yang saya lakukan 3 kali. Lalu berikutnya, kalau misalkan nanti saya tiba-tiba mau ngitung jumlah dari 90 ke 100 gimana? Saya harus nambahin 1, 2, 3, 4 baris code di bawahnya. Nah, jadi fleksibilitasnya sangat rendah dan juga redundant. Jadi ini redundant sekali, kenapa saya harus ngerjain 3 kali. Lalu ini tidak fleksibel, kalau saya mau nambahin angka lain tidak bisa. Nah, dua hal ini membuat methods sangat berguna untuk digunakan. Karena ada fleksibilitas tinggi dan juga saya juga tidak perlu mengulang hal yang sama berkali-kali di dalam main method. Nah, jadi bagian-bagian yang sama itu ya, 3 hal ini tuh sama persis kan ya dengan yang dikerjakan. Lebih baik saya lakukan, saya code this 3 baris ini secara terpisah yang bisa saya ulang-ulang. Caranya gimana? Saya dapat mendefinisikan suatu method. Saya kasih nama compute sum. Nah, lihat yang dilihat adalah public static in compute sum. Dia menerima suatu integer I1 berapapun itu. Lalu dia menerima suatu integer kedua I2 berapapun itu saya belum tahu. Dan saya akan melakukan inisialisasi 0. Sama kan tadi saya juga inisialisasi sum sama dengan 0. Lalu saya akan looping dari I1 starting point saya sampai I2 endpoint saya akan melakukan augmented operator untuk menjumlahkan setiap nilai tersebut. Nah, ini tidak saya cetak sih di dalam sini, melainkan saya mengembalikan return. Saya mengembalikan hasil dari hasil penjumlahan saya kembali ke tempat manggilnya. Nah, ini kenapa saya sorot warna kuning. Ini warna kuning ini dia memanggil method saya ini, dan dia mengirimkan sesuai yang diminta, ada satu integer I1 dan satu integer I2, dia mengirim 1 sampai 10. Dan dengan demikian kita bisa balik dan mendapatkan nilai yang dihitung di sini. Kalau begitu, di contoh yang tadi saya bilang, kita bisa menghitung jumlah dari 1 sampai 10, lalu saya iseng memodifikasi jadi 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan teorinya saya bisa hitung dari berapapun sampai ke berapapun. Dan ini yang dinamakan dengan method compute sum yang saya definisikan sendiri. Tapi jangan lupa, main itu sendiri juga suatu method ya. Dan kita akan bedah
satu persatu ini kata-kata ini tuh maksudnya apa sih, dan kemudian bagaimana nilai ini bolak-balik antara compute sum yang di sini masuk ke sini dan seterusnya. Inilah yang akan kita bedah pada subbab bagian tentang methods pada hari ini. Saya akan kasih slide pause sambil saya menyiapkan code untuk demonya. Apakah ada pertanyaan? Belum ada ya? Saya coba cek ya di chat room. Belum ada ya? Belum ada pertanyaan. Oke. Belum ada yang unmute juga. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Ups. Kalau gitu kita akan langsung coba. Ini sum of integers, ini contoh yang tadi ya. Persis sama dengan yang tadi. Saya mau mengerjakan penjumlahan nih. 1 ke 10, 20 ke 30, dan 35 ke 45. Persis sama yang dilakukan, dia punya mulai inisialisasi sum, lalu ada for-nya dan kita jumlahkan. Oke, kalau gitu kita coba compile. Java, no problem ya program saya. Sum of integers. Oke, dia dengan mudah dia sudah bisa menghitung 1 sampai 10, 20 sampai 30, 35 sampai 45. Nah, sedangkan approach dengan menggunakan method, nah ini mainnya ada di bawah ya, nggak ngaruh ya, mainnya mau ditaruh di bawah juga nggak masalah. Jadi saya bisa membuat suatu method, saya kasih nama sum, atau boleh juga saya bilang ya jumlah bilangan misalkan. Saya bisa juga jumlah bilangan, lalu saya manggilnya harusnya jumlah bilangan ya kalau gitu ya. Namanya sih boleh saya kasih nama apa saja. Jangan lupa saya berusaha mengikuti konvensi camel case ya. Jadi untuk judul kelasnya sih saya kasih huruf besar depannya, tetapi untuk nama method, nama variabel, jangan lupa saya berusaha mengikuti convention jumlah bilangan. Jadi kalau yang ini harusnya sih hasilnya sama aja ya. Coba Java integers with method. Sum of integers with method.java. Kenapa nggak ada? Oh, oke, saya salah. Ternyata mainnya harus duluan ya kayaknya ya. Benar nggak itu masalahnya? Saya nggak ngerti kenapa nih nggak bisa. Ada yang tahu nggak? Oh, ini Java ya saya manggilnya ya. Astagfirullah. Bukan Java. Kalau gitu coba teori saya benar nggak Bapak main boleh di bawah? Java. Sum of integers with method. Java. Nggak apa-apa kan? Oke, benar berarti saya ingatnya. Mainnya boleh ditaruh belakangan juga nggak masalah. Kenapa? Saya preference aja itu. Lalu saya setelah compile, saya jalankan sum of integers. Jumlahnya sama persis. Dan ini enaknya adalah saya bisa ya di sini nanti saya mau menjumlahkan apa aja nih saya mau jumlahin. Saya mau menjumlahkan misalkan dari 75 sampai 100, 101 sampai 150, 200 sampai 210 misalkan. Dan saya cuma perlu menambahkan satu baris saja manggil methodnya, compared to kalau seandainya tadi saya pakai cara ini saya harus menambahkan 4 baris nih, saya tambahin 4 baris untuk menjumlahkan dari nilai 75 sampai 100. Nah, ini jauh lebih mudah dipecah menjadi sub problem
Dan dengan demikian saya bisa langsung Java dan menghitung semua method. Oh, ini saya kok nggak ngopi ininya. Ini 75, you know what I mean. 75 sampai 100 dan seterusnya. Oke, ini tentunya nggak cuma buat jumlah menjumlah ya, tetapi nantinya ini akan bermanfaat ketika Anda sudah mulai membuat program yang metodenya banyak. Method bisa banyak banget ya, dan bisa mengerjakan banyak task yang mirip, dan kita bisa direpresentasikan oleh method untuk merangkumnya. Oke, jadi kita akan lihat apa sih benda method ini. Coba ini binatang apa sih ini method ini, bunyinya kayak gimana. Coba kita lihat, tadi kita juga punya ya kayak gitu ya. Kita mempunyai suatu method compute sum dan kita memanggil method compute sum. Sama-sama di sini sama, kita definisikan suatu program, kemudian habis itu kita memanggil atau invoke program method, dan di sini kita invoke atau panggil method tersebut. Coba kita lihat di sini apa sih judulnya, dia punya header-nya ini ya. Ini adalah deklarasi methodnya ya. Yang tadi public static int bla bla bla, ini adalah header-nya. Dan ini adalah dua keyword modifier, dia public dan dia static. Tolong jangan dikhawatirkan dulu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang modifiers ini di materi selanjutnya. Intinya sih yang perlu Anda ketahui, kalau public artinya bisa diakses oleh kelas manapun di dalam program saya, di dalam program Java saya. Kemudian inilah return value. Nilai apa yang akan dikembalikan oleh program tersebut, method tersebut. Kalau di contoh saya tadi, method compute sum, dia akan mengembalikan nilai integer. Artinya yang dia return ini haruslah suatu integer. Kemudian ini adalah method name-nya, boleh saya namain apa aja ya in theory ya, tapi jangan lupa untuk mengikuti konvensi camel case. Dan ini adalah parameter list. Nah, parameter list ini bisa berisi berapapun ya parameter yang perlu Anda kirimkan untuk memproses. Dan list ini urutannya penting ya, jadi Anda nggak bisa nih, kalau misalnya saya punya 61, 62, lalu ketika dikirim 62 dikirim duluan, nggak bisa, itu benar-benar harus berurutan. Kemudian ini juga dinamakan dengan method signature, yaitu nama dan parameter list. Jadi kalau method header adalah satu barisnya, termasuk modifier dan return value, sedangkan method signature itu hanya meliputi nama method dan juga parameter listnya. Dan ini adalah statement-statement yang terlibat di dalam method, dan perlu diingat ini adalah return-nya harus dilakukan. Kita kalau mendeklarasikan suatu value, misalnya return value-nya di sini integer, kalau saya enggak nge-return, dia akan menganggapnya error. Kemudian di sini invoke a method adalah ketika saya panggil, yaitu dengan nama method dan kiriman parameter yang saya butuhkan. Oke, saya akan coba ya tadi kalau return value-nya tidak saya kasih, what happen. Kemudian kalau misalkan tidak saya panggil, apa yang terjadi. Oke, jadi kalau sum of integers with method ini, seandainya saya tidak return sum, dia pasti error karena dia ekspektasi dia akan ada suatu integer yang dikembalikan method jumlah bilangan. Jadi coba kalau saya compile, dia error, dia bilang missing return statement. Karena dia maunya adalah saya perlu integer nih buat mengembalikan. Lalu gimana kalau misalkan saya mengembalikan ini string. Saya mengembalikan suatu string nih. Iseng aja sih saya mau ngembaliin string. Dia bingung nggak ya? Padahal dia kan ekspektasinya integer. Dia juga bilang incompatible types. String cannot be converted to integer. Karena dia tahu bahwa dia harus mengembalikan integer, tetapi kok dia malah dapatnya string. Nah, karena konversi ini terjadi otomatis, mungkin nggak ya kalau saya ngirim baliknya adalah double seperti ini, misalnya double-nya 2,8, padahal dia ekspektasinya adalah int. Kita lihat, compile,
Dia juga bilang, jangan dong incompatible types karena ada kemungkinan kehilangan informasi. Jangan lupa kalau misalkan double 2,8 dikonversi menjadi integer, dia akan mengembalikan nilai 2. Jadi kehilangan ya informasi 0,8-nya, dia bilang jangan. Tetapi seandainya saya lakukan sebaliknya, misalkan saya bilangnya, saya maunya ngembaliin double, sedangkan yang dikembalikan adalah integer sum. Saya rasa bisa, coba. Iya, dia bisa. Karena secara implisit, secara otomatis, nilai yang tadinya integer akan dilebarkan menjadi double. Ini sama ya dengan contoh yang kita pernah pelajari di contoh minggu lalu ketika kita coba menukar-nukar antara double dan integer. Oke, saya kembaliin ya. Kalau saya nanti tahun depan harus demo lagi kan, biar sempurna. Oke. Kemudian untuk methods ini, jadi ketika saya melakukan pemanggilan atau invokasi, nah kelihatan ya di sini ya, ini main method saya manggil K sama dengan maksimum antara I dan J. Nah ini I dan ini J, dia akan kirim ke dalam body dari method ini untuk diproses sebagai 61 dan sebagai 62. Coba diingat-ingat ya kata-kata ini ya. Katanya adalah pass the value. Nah ini penting dan akan dibedakan. Maksudnya apa sih Bu? Pass the value. Kita akan lihat di contoh berikutnya ya. Oke, kalau begitu di program kita yang dulu, ini adalah definisi metodenya. Exactly, kita tadi punya define a method, dan selanjutnya kita akan invoke a method di compute sum ini. Apakah ada pertanyaan tentang sampai di sini? Saya persilahkan mungkin lewat chat atau mau unmute juga boleh. Ibu, saya izin bertanya. Silahkan, siapa nih? Zeta Zeta Pramudia. ya? Oke, Iya, Bu. silahkan. Mana nih Pak. wajahnya? Oke. Agak gelap, nggak apa-apa ya, Bu. Silahkan. Di public static itu kan kita ada return value-nya tuh int ya, Bu ya. Terus sementara ini selain itu ada void juga. Nah, perbedaan void dan int itu apa, dan apakah ada selain di antara dua itu, Bu? Terima kasih. Oke. Saya pending yang void ya, Zeta ya, izin ya. Nanti akan ada slide khusus ngomongin tentang method void ya. Nah, tetapi pada dasarnya kita bisa mengembalikan data type apapun. Bisa balikin apapun yang kita punya. Coba Zeta masih ingat nggak ada data type apa aja yang kamu ingat? Int bisa dibalikin. Apa? Kayak boolean. Boolean bisa dibalikin. Oh, bisa juga. Terus in boolean string. String bisa dibalikin. Kayak double. Bisa dibalikin. Oke. Oke. So, saya nggak expect Zeta hafal ya semua data type, tetapi intinya data type apapun yang Anda sudah tahu itu float kayak int kayak double kayak semua bisa dikembalikan. Jadi tergantung lagi butuhnya apa nih di proses yang ada di method Anda. Nah, tetapi kalau untuk void memang beda ya. Tadi Zeta sudah sadar ternyata kita punya metode yang void. Saya permisi untuk nggak jawab dulu pertanyaan yang void karena nanti akan insya Allah akan terjawab di slide selanjutnya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Oke, jadi kalau sorry ada pertanyaan lagi? Belum ada? Kalau belum ada, saya akan meneruskan. Nah, tadi saya udah kasih hint ya. Tadi inget-inget nih ada tulisannya pass by value. Maksudnya apa nih pass by value-nya nih? Oke. Ini ketika saya punya nilai function seperti ini, method seperti ini, saya harus berhenti ngomong function nih, method seperti ini, kita kan punya pemanggilan di invoke methodnya ini di bagian compute sum, saya ngirim nilai misalkan 1, 10 ini nih. Kemudian di sini kita nge-pass value, yaitu saya ngasih nilai, ngasih tahu nilainya adalah 1 dan 10.
dan saya taruh di method compute sum. Kemudian nilai 1 dan 10 itu, jadi nilai I1 dan I2 mengambil nilai yang sama dengan 1 dan 10. Kemudian 1 dan 10 ini diproses, lalu dihitung, hasilnya adalah suatu result, bentuknya integer, dan dia akan dikembalikan ke sana. Nah, ini yang dikembalikan adalah suatu value, jadi nilainya adalah 7. Nah, kebetulan di sini yang saya kirim di compute sum adalah nilai 1, bukan suatu variabel. Ini akan beda, pass value ini akan beda ketika yang saya kirim adalah variabel dan bukan suatu nilai mutlak 1 seperti ini. Oke, jadi ini udah mulai menjawab nih pertanyaannya Zeta tentang yang dinamakan void method. Kalau selama ini yang kita ketahui itu ada void method yaitu main ya. Ini punya kita ya, main ya. Metodenya void ya katanya ya. Dia nggak kasih return value, nggak apa-apa ya ternyata ya kalau di sini ya. Karena memang void artinya kosong. Dia nggak perlu pengembalian nilai. Sama halnya dengan method bawah ini nih. Di method ini saya bilang cek nilai. Saya juga tidak mengembalikan, tidak ada return-nya ya di sini ya. Saya tidak mengembalikan apapun, lalu dia adalah suatu method void. Jadi kadang-kadang kalau saya tidak perlu mengembalikan nilai, melainkan method saya hanya perlu mengeksekusi sesuatu, biasanya sih eksekusinya nyetak ya, karena kalau misalnya komputasi biasanya nilai hasil komputasinya harus dibalikin. Tetapi kalau dia tidak perlu mengembalikan nilai, maka inilah yang dinamakan dengan method yang void. Method ini tidak mengembalikan nilai, tetapi methodnya hanya akan melakukan sesuatu. Bu, mau nanya. Ya, silakan. Ini kan suatu ini yang mana, Mikael? Tampil dong mukanya. Saya kan nggak pernah kenalan nih sama kalian nih karena kita PJJ. Nah, gimana, silakan Mikael. Jadi kan apa sih? Metode itu kan terima argumen. Enggak, enggak deh. Waktu bikin metodenya kan dia kan ada parameter tuh. Nah, parameter itu harus kayak misalnya kita udah bikin variabel int angka gitu, Bu. Nanti parameter itu angka doang bisa gak? Maksudnya angka doang tuh nggak pakai int gitu? Iya, kita udah bikin int angkanya tuh di atas gitu, udah duluan kayak bikin variabel. Oh, bisa gitu gak? Oh, nggak bisa karena di dalam metodnya harus tahu ini data apa yang akan saya terima. Jadi kita harus declare dengan jenisnya, dengan apa? Dengan apa? Tipe datanya apa? Namanya sih terserah kita ya. Seperti itu. Jadi dalam listnya itu harus dikasih tahu data type-nya. Oke, makasih Bu. Oke. Nah, jadi ini kelihatan ya void ya. BTW ini kayaknya sorotan saya di sini bukan di remainder 2 ya. Ini harusnya di void ya. Ini slide-nya harus saya perbaiki lagi. Jadi intinya tidak mengembalikan value. Oke, kalau begitu coba kita lihat ya. Si void, si main yang selama ini sudah kita pakai nih, sudah kita pakai itu juga adalah suatu method void ya. Nah, tetapi coba kita lihat, kita udah belajar yang dinamakan method signature. Tadi kan sudah ya. Method signature itu dia bilang, oke, ini method main saya, dia void. Berarti dia nggak akan ngasih saya ngembaliin value. Oke. Tetapi ternyata method main saya menerima argumennya. Ternyata dia menerima sesuatu. Dia menerima suatu string array of arguments. ARGS itu arguments. Ini manfaatnya buat apa ya? Coba kalau kita lihat si main method saya. Nah, ketika saya punya main method, ternyata saya bisa mengirimkan argumen kepada main method saya. Gimana caranya ya? Saya akan coba demokan program yang ini yang ada di layar saat ini.
Saya kayaknya punya deh passing main arguments. Oke, di sini ya, passing main arguments. Nah, tadi cuma nyuruh ARGS length ya katanya ya. Coba, ini saya nggak ngapa-ngapain ya, saya hanya mengeksekusi main, kemudian saya ingin tahu ada berapa argumen, ini bukan tanda yang benar ya, tipnya salah ya. Nah, dia akan menerima ada berapa argumen di dalam invokasi main saya. Coba ya, Java passing. Java, oke. Not find symbol. Oh. Sorry. Print F, berarti slide saya salah juga ya. Harusnya print F. Terima kasih barusan yang koreksi saya siapa? Tara, Bu. Tara, thank you ya Tara. Oke, kita ulang lagi. Hah? Kok nggak bisa? Oh, length. Saya kayaknya harus ini. Harus terima, harus import sesuatu. ARGS size, is it size? Bukan ya? Yang benar apa sih? Ini nggak pakai titik, nggak pakai kurung kali ya? Oh. Import sesuatu kali ya? Ada yang tahu nggak? Biasanya demo saya ini jalan kok. Itu memang masih print line, Bu. Apa? Loh, Print tadi bukannya udah saya betulin ya? Iya, tapi nggak tahu kenapa keubah lagi. Loh, oke. Tadi perasaan udah saya betulin. Ini siapa nih? Mungkin tambahkan kurung ARGS di sini bukan maksudnya Jasmine? Zeta, Bu. Iya, Oh seperti. enggak, soalnya di chat juga ada yang komentar, ada yang ngomong. Okay. Oke, sorry Zeta, maaf. Oke, harusnya enggak loh. Saya biasanya jalan loh ini. Perasaan Bu itu kalau array itu metodenya nggak ada kurungnya si lengthnya itu. Nah makanya tadi saya hapus ya. Tapi kok nggak bisa. Oh, siapa tuh barusan yang ngasih tahu saya? Terima kasih banyak. Mikael, oke. Terima kasih ya tadi Zeta dan Mikael. Hahaha, saya jadi deg-degan. Oke, jadi ternyata saya slide-nya juga salah. Ini harus dibetulin ya slide saya ya. Oke, jadi kita perlu, ini saya lihat ada berapa length-nya. Berarti ada berapa argumen yang terpass di dalam method saya. Java passing main arguments. Oke, dia bilang there are 0 arguments. Karena ini saya lakukan cuman Java passing main arguments. Ini nama, ini adalah identifier method kelas saya. Dan saya nggak ngirim apapun. Bedakan kalau misalkan saya ngirim Java passing main arguments. Argumen 1, argumen 2, argumen 3. There are 4 arguments. Oh, saya nge-spasi soalnya di sini ya. Ya ada 1, 2, 3, 4 katanya. Dan seterusnya. Kalau saya punya banyak argumen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bilang ada berapa argumen? Ada 10 argumen. Setiap argumen itu dipisahkan dengan spasi, biasa aja. Dan dituliskan setelah saya memanggil kelas utama saya, yaitu passing main arguments. Nah, artinya apa? Artinya sebetulnya saya tuh bisa mengirimkan argumen dari main method saya. Jadi ketika saya invokasi dari command line, saya bisa langsung mengirim argumen untuk diproses di dalam method main. Tetapi jenisnya apa? Dia adalah suatu array of string ya. Jadi kalau misalkan saya mau proses, jangan lupa bahwa saya perlu mengkonversikannya terlebih dahulu. Jadi misalkan saya mau lakukan saya nggak usah pakai print line dulu, print F dulu ya. Biar ini print line saya mau bilang
the first argument. Jadi saya misalnya mau ngeprint argumen yang pertama, kemudian saya bisa tulis argumen ke-1 dan argumen kedua. Oh, sorry, belum saya compile lagi. Ini, there are 10 arguments, 1, 2, 3. Tapi jangan lupa ini adalah string, dan ini adalah string. Saya coba buktikan ya, benar nggak ya? Kalau misalkan saya jumlahkan argumen 1, dan argumen kedua, apa yang akan terjadi? Oops, sorry. Ya, fuck. Yang dia lakukan adalah konkatenasi ya. Saya bilang ARGS 0 tambah ARGS 1, dia menjadi hasil yang dia keluarkan adalah 1 dan 2. Karena dia nganggap ini adalah string dan ini adalah string, dan perbedaan antara nilai tanda jumlah untuk string dan bilangan kita sudah lihat di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau saya mau memproses dia sebagai angka, kalau saya ekspektasi dia angka, ya saya harus konversi satu-satu menjadi integer sebelum bisa saya proses sebagai numerik. Tapi tentunya kalau gitu saya juga bisa dong iseng nulis ini. Saya juga bisa tulis seperti itu, langsung aja saya join karena saya maunya menerima string. Pokoknya karena dia declare sebagai string, array of string, dia pasti menerima string. Oke, ini tadi saya salah ya, yang ini length ini nanti akan ada di materi array ya. Nanti saya dikoreksi lagi kalau sampai saya salah lagi. Oke. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, boleh, silahkan. Bedanya Tunggu, static sama yang bicara yang mana ya tadi ya? Tara, Bu. Oke, Tara. Gimana, Tara? Kalau di itu kan ada static. Kalau non-static itu bedanya apa ya, Bu, sama non-static? Oke, tadi saya udah bilang ya, nanti dulu deh ya dipikirin dulu, nanti nggak usah dipikirin dulu. Ini ada hubungannya dengan programming OOP. Jadi intinya sih secara biasanya paling gampang di-declare as static aja. Jadi kayak waktu kita belajar string pertama, kita bisa menggunakan string secara instance dengan membuat suatu string dengan instance dulu, baru akses metode-metodenya, atau kita bisa akses langsung dari dari kelasnya string huruf besar itu sendiri. Ingat nggak ada perbedaan kayak gitu, Tara, waktu itu? Oh iya, ingat, Bu. Ingat ya? Nah, intinya kalau saya declare dia static, artinya dia bisa diakses secara statik. Jadi nggak perlu saya buat instance objeknya dulu untuk akses metode-metodenya. Oh, jadi bisa langsung dipanggil gitu ya, Bu? Bisa langsung dipanggil begitu aja. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih ya semuanya atas bantuannya, dan kalau begitu kita akan sekarang waktu di jam saya jam 8.47. Nah, sekarang kita akan break agak lama sedikit ya, karena saya akan tinggalkan Anda dengan suatu latihan. Saya akan minta tolong Anda mengerjakan 3 hal ini ya. Tolong buat metodenya aja. Tidak perlu di dalam main atau tidak perlu kelas lengkapnya. Tolong buat 3 buah method ini, dan saya akan siapkan slot pengumpulannya ya. Sebentar lagi saya akan siapin slot pengumpulannya. Tolong dikumpulkan di situ, dan akan juga saya gunakan sebagai pencatatan presensi hari ini. Jadi breaknya agak panjang ya hari ini ya, kurang lebih 12 menit sampai jam 9 pas, sambil Anda mengerjakan 3 buah latihan method berikut ini. Sampai ketemu lagi jam 9, nanti slot pengumpulannya saya kasih linknya di chat Zoom.
Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan melihat kembali. Tadi saya udah kasih hint ya di slides yang ini. Saya udah kasih hint ya untuk itu. Nah, di sini kita mengepes si pemanggilannya ini, compute sum yang di atas ini akan mengirimkan atau passing nilai dari variabel, yaitu 1 dan 10. Nah, ini pengaruh kalau nanti saya berusaha melakukan pengiriman variabel yang sudah saya declare di main. Jadi misalkan seperti ini. Coba kita lihat. Saya punya suatu method namanya nPrintLine katanya. Lalu saya mengirimkan suatu string message dan n integer. Jadi yang akan terjadi adalah, ada yang mau bantu saya? Langsung tahu, langsung unmute aja. Ini apa yang terjadi dari method ini? Anyone? Kalau yang atas itu, bentar, ini yang mana sih? Pokoknya methodnya ini akan ngapain? Method nPrintLine ini akan ngapain? Jadi kayak ngelooping pesan itu Bu sebanyak INTN itu. Oke, jadi contohnya, jadi message-nya akan diulang sebanyak n kali. Jadi contohnya yang ini, dia akan mengeluarkan welcome to Java 3 kali, yang bawah akan mengeluarkan computer science 2 kali. Tetapi hati-hati, ketika saya lakukan sebaliknya, 2 dan computer science seperti ini, dia akan mengeluarkan error seperti ini. Karena tadi saya bilang, ketika saya mengirimkan parameter, dia akan mengirimkan nilainya. Jadi kalau di sini dia bilang string message. Tapi yang saya kirim adalah nilai integer 2. Dia akan bingung, apaan nih? Saya nggak bisa mengerjakannya. Sama halnya dengan yang ini. Dia mengexpect nilai integer, tetapi yang dikirimkan oleh saya adalah suatu nilai string. Maka dia akan mengeluarkan error incompatible types. Nah, si method ini kenapa dia bingung seperti ini? Karena dia memang melakukan sesuatu di dalam Java yang dinamakan passing by value. Jadi saya mau beri waktu sebentar deh untuk Anda mempelajari code ini. Dan saya mau tanya apa yang terjadi. Silakan dibaca dulu aja. Oke, jadi coba kita baca baris per baris apa yang terjadi pada program ini. Di public class increment ini dia akan mulai pastinya dari main dong ya, karena semua invokasi kelas atau program Java dimulai dari main. Dan dia punya sesuatu integer, dia punya variabel integer yang namanya x, nilainya 1. Jadi di sini dia punya before the call, sebelum saya memanggil method increment, nilai X adalah harusnya ya 1 ya, harusnya loh ya. Coba menurut saya sih harusnya 1 ya, kalau di sini harusnya 1. Oke. Kemudian si X ini saya kirim ke method increment. Saya kirim ke method increment. Tadi kan nilainya 1 ya, kalau kata saya sih tadi nilainya 1. Jadi saya mengirimkan nilai 1 ke sini, gitu kan. Lalu saya kirim dia ke method increment. Nah, di dalam method increment namanya nggak X, tapi namanya saya punya integer lain yang namanya N. Tetapi dia punya nilai yang dikirim dari pemanggilan ini, yaitu nilainya 1. Itu kan. Kemudian apa yang dilakukan di dalam method body methodnya?
dia punya nilai nilai n sama dengan 1 yang dia increment jadi 2. Gitu ya. Kemudian di dalam method yang sama, dia akan mencetak n di dalam method adalah n. Nah, ini harusnya udah naik dong ya. Jadi kalau kata saya sih, dia nilainya 2. Nah, dia adalah suatu method void sehingga dia tidak mengembalikan apapun ke atas ya. Dia tidak mengembalikan apapun kebalik ke dalam main-nya. Pertanyaan saya, setelah itu saya udah balik ke main di sini, kan dia udah selesai, dia balik lagi ke increment sini. Di line berikutnya dia bilang system.out_println after the call, setelah pemanggilan method, X adalah berapa? Ada yang punya pendapat? Langsung ditulis di chat atau mungkin di unmute sebentar, nilainya berapa ya X yang ada di sini nih? Ini pertanyaan saya nih. 1. Kasih Bu. Berapa? 1. 1. 1. Siapa aja yang vote 1? Mikael. Oh, itu Mikael. Siapa lagi? Ada yang vote 1, 1 Bu. lagi? 1 juga? 1 juga, Bu. Oke, banyak yang bilang 1 nih ya. Oke, kita coba ya biar saya nggak dibilang ngaku-ngaku. Coba kita akan coba demokan. Increment ya tadi namanya ya. Increment. Ini benar bukan? Oke, benar. Ini program saya ya. Oke, kita akan lakukan. Lalu saya akan jalankan ya. Kelihatan ya, before the call, X itu adalah 1. Dia masuk ke dalam method, dia emang jadi 2. Tetapi ketika saya sudah kembali ke dalam main, X yang ada di dalam main itu tidak berubah ternyata. Dia tetap bernilai 1. Kenapa bisa begitu? Karena ketika saya mengirim nilai X di dalam baris ini nih, baris increment ini, yang saya kirimkan bukan variabel X-nya, tetapi nilai variabel X-nya. Seandainya tadi saya ngirim X-nya sendiri, ya X-nya akan naik jadi 1 kan di dalam increment. Sorry, saya nunjuk gini nggak kelihatan deh pakai jari. Jadi kalau saya tadi ngirim X-nya, saya akan nambah 1 dan harusnya sih ketika balik ke sini X-nya berubah. Tetapi Java itu menganut pass by value untuk methods. Sehingga yang dikirimkan di sini adalah nilai dari X-nya, bukan X-nya sendiri. Jadi benar ya tadi jawaban teman-teman, di sini adalah nilainya adalah 1. Selanjutnya, di dalam contoh yang tadi saya kasih lihat di sini, pertanyaan terakhir saya tanya, bisa nggak saya pakai nPrintLn 2, computer science? Padahal method signature-nya, ingat ya, method signature itu adalah nama dan parameter list. Method signature itu adalah mintanya string dulu, baru dia minta integer. Sehingga bayangannya si compiler ketika ada yang memanggil nPrintLn, nah signature-nya yang dia cari adalah string lalu integer. Ketika dikasih yang lain, dia nggak mengenali bahwa ini adalah metodenya yang ini. Nah ini bisa saya utak-atik nih dengan menggunakan yang dinamakan method overloading. Artinya saya bisa mendeklarasikan 2 method yang namanya sama dengan signature yang berbeda. Yang dapat saya lakukan adalah mengganti jumlah argumen. Jadi misalnya argumen tadi ada 2, lalu argumennya ada 3, namanya sama, nggak masalah. Yang kedua, saya juga bisa mengganti data type dari argumen list tersebut. Ini sebagai contoh ya. Coba dilihat, ini adalah contoh overloading dengan mengganti jumlah argumen. Nah, di sini saya punya main saya, lalu saya memanggil max 1, 2. Nah, ketika saya punya max 1, 2, saya tahu bahwa ini memanggil suatu method dengan signature
max namanya, dan pengiriman 2 buah parameter, 1 dan 2. Di sini integer dan integer. Maka ketika compiler mengcompile program ini, dia lihat ada 2 max-nya, tetapi method signature-nya tidak cocok dengan yang kedua kan. Yang ini tidak cocok, orang cuma ada 1 integernya di sini. Sedangkan cocoknya dengan yang di atas, di mana integernya ada 2 di dalam parameter list. Nah, compiler ini akan melakukan assignment, yang dipanggil method yang ini, bukan yang ini, ketika melakukan compile. Dan ini bisa dilakukan. Coba ya, kita lakukan. Tunggu, satu lagi dulu aja. Lalu yang kedua yang dapat saya lakukan adalah mengganti data type dari argumennya. Nah, di sini saya bisa mendefinisikan yang dinamakan ini menerima integer, ini menerima integer. Mau saya nyangkut. Ini integer juga. Nah, tetapi saya juga dapat mendefinisikan yang menerima 2 buah double dan mengembalikan double. Jadi ketika saya panggil di main, kalau saya manggilnya pakai integer yang akan kepanggil yang ini, ketika saya mengirimnya dengan argumen double, dia akan memanggil yang di bawah. Kalau begitu kita akan coba ya langsung ya. Coba ya. Overloading example, ada nggak saya punya nggak ya? Ada overloading example. Oke, di sini kita lihat beberapa jenis overloading ya. Nah, jadi yang pertama saya akan, jangan yang ini dulu deh. Saya akan pakai ini dulu. Saya akan pakai contoh ini dulu yang cuman 1. Ini 2 ya. Ini adalah method dengan 2 parameter, dan kemudian tadi saya numpang ngopi dari sini. Saya numpang ngopi yang 1 argumen. Nah, di sini dengan 1 parameter di sini. Jangan lupa indentation itu best practice ya. Jadi saya berusaha nih supaya indentation-nya konsisten. Nah, ini adalah method with 2 parameter. Ini adalah method dengan 1 parameter. Dan kita akan coba ketika saya memanggil dari main, saya memanggil 2 kali nih. Yang pertama saya memanggil dengan cara mengirim 2 buah argumen. Di sini saya mengirim dengan 1 buah argumen saja. Kita coba ya. Overloading example. Oke, Java overloading example. Oke. Jadi ketika saya panggil max 1,2, compiler langsung tahu, dia harus manggil method yang ini, yang atas yang ini. Kemudian ketika saya mengirim max 1, compiler juga langsung tahu, saya harus memanggil yang method dengan 1 parameter. Jadi nggak masalah namanya sama-sama max gitu, tetapi dia dapat dianggap 2 buah method yang beda walaupun namanya sama karena ada signature yang berbeda. Jangan lupa signature itu adalah gabungan dari nama dan parameter list. Jadi begitu parameter listnya beda ya dia signature-nya beda. Contoh yang kedua adalah tadi saya bilang ketika kita mau mengganti data type-nya. Data type-nya saya gantikan di sini jadi double. Ganti jadi double. Oke, indentation-nya mohon maaf ya nggak terlalu sempurna ya. Oke, kita akan lihat ini adalah method double-nya, ini adalah integer method. Jadi dia akan langsung tahu juga seandainya saya mengirim 2 buah integer atau saya mengirim 2 buah double seperti ini, maka dia akan tahu untuk memanggil method yang berbeda pula karena signature-nya beda. Yang ini yang dipanggil signature-nya max dan 2 integer, yang ini yang dipanggil adalah max dan 2 buah double.
Kita coba compile ulang. Kita jalani. Kita kelihatan ya bahwa yang pertama memanggil integer method dan yang kedua memanggil double method. Nah, pertanyaan saya adalah, bolehkah saya melakukan ini? Apa yang saya lakukan ini saya taruh bawah ya biar nggak mengganggu ya. Oke, lihat yang saya punya. Saya punya 2 buah method max. Beda loh yang dikembalikan. Yang dikembalikan ini adalah double, ini adalah integer. Tetapi yang dikirim itu adalah integer. Saya coba compile ya. Dia langsung bilang error ya. Dia nggak mau menerimanya karena, sorry, jangan pakai double ini, dia membingungkan. Sorry, saya ulangin lagi ya. Pemanggilannya cukup 1 kali aja. Nah, dia langsung akan error. Dia bilang, method max int is already defined in class overloading example. Lihat nih, yang dia consider sebagai signature dari metodnya adalah nama tipe data dari 2 buah argumen. Sehingga dia bilang ini udah pernah ketemu nih, dia udah pernah ketemu max int 1, int 2 udah ketemu. Ini kok ada lagi max int 1 dan int 2. Jadi walaupun nilai yang dikembalikan beda, ini tetap akan menjadi sesuatu yang membingungkan karena dari signature-nya yaitu nama dan list dia sama persis. Sehingga ini yang dinamakan, ini tidak dapat dilakukan dan bukan merupakan contoh dari overloading methods. Ini dia. Kita tidak dapat mengganti return type saja, dia pasti akan memberikan error. Nah ini kenapa dia nggak bisa? Nah ini yang dinamakan dengan ambiguous invocation. Karena kalau dalam hal ini jadinya ada beberapa match, ada beberapa yang dapat bisa aja merupakan yang dipanggil. Nah kalau misalnya begitu compiler akan bingung, ini ambigu, saya nggak tahu harus panggil method yang mana. Dan ini akan ditangkap oleh compiler untungnya, jadi kita bisa tahu bahwa ini ada sesuatu yang salah. Ini tadi contoh dari ambiguous invocation, ada beberapa jenis misalkan seperti ini juga merupakan ambiguous invocation. Kemudian tadi saya akan tambahkan sedikit lagi. Tadi ketika kita membicarakan passing by value itu ingat ya, kita pernah bilang tadi kita lihat bahwa ternyata kalau saya punya method void yang dikirimkan oleh pemanggilan itu hanya nilai variabelnya saja dan bukan variabelnya sendiri. Nah, ini artinya ada daerah kekuasaan lah kasarnya, scope-nya ya. Ini setiap variabel itu berlakunya di sebelah mana. Jadi contohnya di sini, kalau di dalam contoh yang ada di sini kita lihat, saya punya beberapa variabel ya di dalam contoh ini ya. Coba kita lihat, saya punya method, saya punya variabel apa saja di sini. Saya cari pointer. Saya punya suatu X sama dengan 1, lalu saya juga punya Y sama dengan 1. Nah, di dalam sini saya punya for int sama dengan int I sama dengan 1 dan seterusnya, X saya tambahkan dengan I. Di sini saya punya int I lagi dan saya lakukan dia untuk penambahan Y, saya increment Y. Kalau Anda lihat secara naif, ini kok saya declare I dan di sini saya declare I lagi, emangnya boleh? Boleh ya, nggak masalah ya. Karena coba dipikirkan, int I ini saya declare di dalam for block. Sehingga keberlakuan nilai variabel I ini hanyalah di dalam kurung kurawalnya si for. Jadi begitu selesai kurung kurawal, saya udah nggak punya integer I lagi. Di dalam yang ini, kita juga bisa declare integer I lagi,
Nah, I yang kali ini juga hanya berlaku di dalam for block yang kedua ini. Jadi hanya berlaku dari kurung kurawal ini sampai kurung kurawal yang ini. Bedakan ya dengan contoh ini pasti merupakan error. Karena saya sudah punya yang dinamakan integer I. Tadi kan saya bilang di declare di for berarti berlakunya dari kurung kurawal ini sampai kurung kurawal ini. Lalu tiba-tiba di dalam tempat yang sudah berlaku, tiba-tiba saya punya sesuatu yang dinamakan integer X. Error nih. Kenapa? Karena saya udah pernah declare integer X di atas. Nah, integer X ini saya declare-nya tidak di dalam for loop, tetapi di luar. Sehingga dia berlaku di mana nih? Di dalam method incorrect method. Jadi dia berlaku dari kurung kurawal yang ini sampai ke kurung kurawal yang yang bawah ini. Tidak hanya di dalam for loop. Sehingga ketika dia ketemu int X sama dengan 1 di sini, ketemu int X lagi, X nggak boleh. Tadi saya sudah punya X, saya udah nggak boleh mendeklarasikan X lagi. Nah, mungkin Anda semua juga sudah mulai tahu ya, saya lihat beberapa jawaban Anda sudah mulai menggunakan contoh-contoh yang Anda pakai di thread loops ya. Jadi di forum diskusi loops minggu lalu, saya lihat sudah banyak yang mulai mendeklarasikan counter di dalam for loop. For int I sama dengan 1. Kan nggak harus ya, int I-nya bisa aja saya deklarasi di luar. Int I sama dengan 1, lalu baru saya for I sama dengan 1. Boleh dilakukan. Tetapi ada manfaatnya jika counter yang saya pakai untuk iterasi baru dideklarasikan di dalam for loop. Karena keberlakuan dia hanya akan di dalam for loop itu, dan ketika saya punya for loop lain, saya bisa gunakan counter yang sama lagi. Kalau tidak, seandainya int I-nya saya declare di luar, selesai ngeloop kan dia nilainya udah 10 nih. Terus kalau saya mulai ngeloop lagi, saya harus declare lagi I sama dengan 1 lagi sebelum saya bisa pakai. Daripada rempong, masukin aja deh ke dalam deklarasi for, sehingga scope dari counter itu hanya di for-nya itu sendiri. Sebagai penutup, saya punya sedikit kesimpulan. Kenapa sih kita harus pakai method? Nah, ini saya akan kembali ya ke dalam, saya akan kembali ke statement saya di paling awal kuliah pagi ini. Tadi di method saya yang ada di paling depan, yang ini nih, method saya yang paling depan ini nih, kan dia udah bener ya, dia bener kok, nggak akan compile error. Akan mengeluarkan hasil yang kita inginkan, akan mengeluarkan hasil yang kita inginkan. Dan ini bukan program yang salah. Akan tetapi, tadi saya sudah tunjukkan, saya sangat tidak punya fleksibilitas ya ketika saya menggunakan metode yang seperti ini, approach yang tadi seperti tadi. Lebih baik saya mendeklarasikan metode terpisah untuk menjamin modularity, di mana saya dapat menggunakan ulang. Jadi setiap kali saya perlu menjumlahkan bilangan dari range A sampai B, saya bisa menggunakan program method saya itu. Saya bisa pakai lagi dan saya pakai lagi. Saya bisa pakai dalam blocks ya. Jadi ada modul-modul yang terpisah yang bisa saya gunakan seperlu saya, dan saya juga bisa mereuse-nya sebanyak yang saya mau. Manfaatnya adalah WORA ya, yang tadi sudah disampaikan di pertemuan paling pertama, write once, reuse anywhere, di mana saya butuh penjumlahan bilangan dari I1 sampai I2, kayak di contoh tadi, saya bisa pakai method saya buat 1 kali, saya pakai berkali-kali. Tambahannya, kita juga dapat melakukan information hiding atau abstraksi, supaya kadang-kadang user nggak perlu tahu semuanya deh, pokoknya dia tahu compute sum, nggak perlu tahu detail di dalamnya. Dan yang terakhir, kita akan mengurangi kompleksitas dari programnya itu sendiri. Oke, ini saya sudah sampai di akhir bagian methods. Apakah ada pertanyaan?